Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah. Kita udah sampai kepada hadis 13. Sekarang kita masuk kepada hadis 14. Untuk hafalannya nanti ya di akhir. Hadis 15 Asia baca. Lihat di sini. Ya, siapa yang mau baca hadis 14? Silahkan. Pak. Mas, siapa namanya? Hadis ke-14, ahli tauhid tidak akan kekal di neraka. An Anas radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu sya'iratin min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu durratin min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu darratin min khairin. Sahih akhrajahu Bukhari wa Muslim. Nah, asantum. Kita jelaskan dulu di sini. Judulnya adalah ahli tauhid tidak akan kekal di neraka. Kita baca hadisnya dari Anas bin Malik. Ya, Anas ini adalah pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Walaupun ya di hatinya cuman ada kebaikan sebesar biji gandum. Ya, sya'iratin ini biji gandum. Berarti kecil kan? Maksudnya di hatinya itu hampir tidak ada kebaikan kecuali cuman sebesar biji gandum itu. Tapi dia bertauhid, ya, tidak melakukan syirik. Maksudnya dia masih mengatakan la ilaha illallah. Bukan perkataan saja ini ya, tapi dia juga mengamalkan dan meyakini dengan hati. Begitu juga kemudian wa yakhruju minan nar, dan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, dan akan keluar dari neraka siapa yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Buroh ini juga biji gandum, ya, tapi biji gandum ini, buroh ini lebih besar daripada syairah, ya. Karena biji gandum ini kalau macam-macam gandum yang lebih mahal itu buroh daripada syair, ya. Dari wajan bur ini buroh atau bur, ya, artinya gandum, tapi dia lebih besar. Kemudian wa yakhruju minan nar man qala, dan akan keluar juga dari neraka barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khair. Nah, kalau zarrah ini lebih kecil, ya, maksudnya ini partikel terkecil di bumi, ya. Ya, walaupun di hatinya cuma ada segitu kebaikannya, akan tapi jika dia bertauhid maka dia akan masuk surga, ya, pada akhirnya akan keluar dari neraka. Maka kita ketahui dari hadis ini, ya, faedahnya bahwasanya Anda
atau muwahhid. Muwahhid ini siapa? Ya, yang berkata la ilaha illallah dan tidak melakukan syirik itu terbagi dua. Ada mukminun mutlaqun, di depan studio wisata depan aksesnya. terbagi dua. Ada mukmin mutlak, ada mutlakul mukmin atau disebut juga mukmin imanul mutlak. Atau mutlakul iman. Atau mutlakul iman. Jadi dia terbagi dua, ya. Orang yang beriman, maksudnya dia tidak melakukan kesyirikan, itu terbagi dua, ya. Ada mukmin mutlak, ada mutlakul mukmin. Ya, kalau mukmin mutlak berarti imannya imanul mutlak. Apa itu bedanya? Atau kalau mutlakul mukmin atau mutlakul iman, bedanya kalau imanul mutlak, imanul mutlak pun dia kamilul iman. Jadi imannya kamil. Kalau kamil berarti dia bukan ahlul ma'asi, ya. Ya, bukan murtakibul kabirah, ya, bukan ahlul ma'asi, bukan pelaku maksiat, bukan pelaku dosa besar, ya. Dia muwahhid dan imannya sempurna. Jadi kalau kita diagramkan kayak kemarin itu, yang pertama ihsan kan? Ihsan pelakunya apa namanya? Muhsin. Kemudian mukmin. Baru setelah itu muslim, ya. Atau ihsan, ya, iman dan Islam. Nah, maka kalau kamil iman dia masuk ke mana? Mukmin dan muhsin. Paham? Nah, adapun yang di sini nanti dia untuk mutlakul iman, ya. Maksudnya nafisul iman. Artinya mutlakul iman itu maksudnya sekedar beriman saja, akan tapi maksiatnya tetap jalan. Iya, ya, kebanyakan kita masuk ke sini, ya. Nah, tapi kalau para sahabat yang dijamin masuk surga semua masuk ke sini, paham? Iya, karena kalau iman mutlak dia benar-benar iman yang mutlak, seluruhnya beriman, ya, tidak melakukan kemaksiatan. Kalau mutlakul iman sekedar beriman, paham? Itu artinya. Iman dibalik, ya. Nah, yang masuk di daerah iman itu minan nabiyyin, wasiddiqin, ya, wasyuhada, ya, wasolihin yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga mereka para sahabat Nabi dan ahlul bait, ya, yang masuk surga, yang dari orang terbaik setelah Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, kemudian ya 10 orang al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian Ukasyah bin Mihsan, ya. Kemudian Bilal bin Rabah, kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Pernah dengar hadisnya? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mereka alladzila yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya, nanti kok belajar kitab tauhid ada. Ya. Tidak minta untuk diruqyah, ya. Bukan berarti nggak boleh diruqyah, tapi tidak meminta, ya. Paham itu ilahnya. Kemudian tidak melakukan pengobatan kai, tidak bertatoyur, ya. Misalkan tatoyur gimana? Misalkan dia mau pergi, ya kan, habis itu ada ular hitam, jadi dia pergi, ya. Misalkan apalagi contohnya tatoyur,
Yang like ini biasa dapat kabar baik. Hah? Yang like postingan ini biasa dapat kabar baik. Yang apa? Yang like postingan ini kan. Oh. Bisa. Misalkan ada bulu mata jatuh ya, rupanya ada ini, misalkan ada orang yang Hindu dan seterusnya. Apalagi berdasarkan misalkan dia percaya zodiak. Kalau zodiak dia udah masuk percaya kepada tukang sihir ya. Bukan sekedar tatoyur. Tatoyur, kenapa disebutkan tatoyur dari kata toir, dari kata burung? Karena zaman dulu orang Arab yang bertatoyur itu kalau mau pergi dia ngagetin burung dulu. Kalau burungnya terbangnya kagetnya dia ke kanan, berarti dia lanjut pergi. Kalau ke kiri berarti nanti ada madorot, nggak jadi dia pergi. Ya, Allah bihim yatawakkalun. Berarti kalau yang masuk ke daerah mukmin, ya, itu mereka yang tawakalnya lengkap, ya, yang tawakalnya kamil. Kalau misalkan masuk ke muslim, dia beriman, ya, dia beriman akan tapi naqisul iman, ya, naqisul iman. Kalau naqisul iman berarti dia murtakibul kabair. Ya. Kabair dosa besar atau dosa kecil ya. Atau dosa kecil yang banyak urusan ya. Dia bisa naqisul iman itu orang yang melakukan dosa besar tapi sekali-sekali. Nah, walaupun sekali tetap dia naqisul iman karena dia dosa besar. Atau melakukan dosa kecil tapi berkali-kali terus-terusan gitu. Nah, dia termasuk apa? Bahkan kalau dosa-dosa yang menjangkit orang yang udah ngaji maksudnya kan, atau ustadz itu biasanya penyakit liya ini termasuk dosa kecil kan? Termasuk dosa besar atau syirik asghar kan maksudnya, syirik kecil. Nah, atau ujub. Nah, ujub ini termasuk dosa besar. Misalkan dia baru hijrah nih, habis itu dia mandang orang yang belum hijrah, saya lebih baik daripada mereka, itu nggak boleh. Atau dia bangun sholat sendirian, habis itu dia teman-temannya yang masih tidur, aku lebih baik daripada dia ibadahnya, maka itu termasuk ujub. Ujub ini hanya menyerang orang-orang soleh, tidak menyerang orang-orang fasik. Itu dia. Adapun untuk ya banyak lah ya orang yang meriset, biasanya dia penyakit hati ya. Kemudian nah yang kamil iman dia akan langsung masuk surga. Adapun yang naqisul iman dia masuk neraka terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Berarti ini yang mana dia masuknya? Yang disebutkan di hadis yang mana? Kamil iman apa naqisul iman? Naqisul iman, karena di hatinya cuma ada sebiji saja ya kebaikan. Maka masuk surga itu terbagi dua. Dukhulul jannah itu yang qasimul qismain terbagi dua. Yang pertama itu mubasyarah. Ya, mubasyarah. Yang ketiga ba'da dukhulin nar. Kalau mubasyarah untuk siapa? Nah, untuk mu'min kamilul iman ya, berarti termasuk tadi dan Nabi Siddiqin dan seterusnya ya, 10 orang yang para sahabat Nabi ya, kemudian yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kemudian ahlul badar, ahlul uhud ya, yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Adapun yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, maka dia tidak masuk ke dalam daerah mukmin, karena banyak yang murtad setelah peninggalan Nabi, itu orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah ya. Kemudian jadi dia kalau yang kamil iman berarti dia yang ini ya. Nah, berarti dia mau basalah. Tapi kalau setelah masuk neraka ya, setelah habis dosanya baru dia dikeluarkan, dia naqisul iman. Makanya ada hadis orang mukmin yang terakhir masuk surga kan, ya, berarti dia setelah masuk neraka dulu. Begitu juga dukhulil, berarti kebalikannya, dukhulin nar itu terbagi dua. Ada yang
muakkad. Ada yang muabbad. Muabbad itu selamanya. Berarti untuk siapa dia? Kafir. Ya, untuk orang kafir. Berarti di luar ini ya. Apa? Dia itu syirkul asghar la yukhriju minal millah. Ya, berarti dia sementara. Muakkad. Ya. Berarti dia ada yang muakkad. Muakkad itu untuk orang-orang naqisul iman, orang fasik, ahlul kabair, ya. Dan termasuk ahlul riya itu, ya. Ahlul bid'ah termasuk muakkad, ya. Muakkad. Tergantung bid'ahnya, karena bid'ah itu terbagi dua. Kalau kita mengatakan ahlul bid'ah itu satu tingkat, maka kita sama seperti orang khawarij, nggak boleh. Ya. Karena bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah saya bukan. Ada bid'ah. Iya, makanya saya bilang dulu. Ada bid'ah mukaffarah, mukaffirah. Ada bid'ah mufassiqah. Mukaffirah itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mufassiqah hanya membuat fasik, berarti dia naqisul iman, ya. Seperti orang mukaffirah seperti orang Jahmiyah, ya. Mu'tazilah, Syiah, ya, Sufi yang bilang Allah menyatu dan seterusnya. Tapi kalau cuman bid'ahnya bid'ah maulidan, bid'ah apalagi tahlilan, itu termasuk mufassiqah, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Paham? Boleh nggak kita sholat di belakangnya? Boleh. Ya. Ahmadiyah mukaffirah jelas, ya. Ahmadiyah mukaffirah. Adapun Asy'ariyah itu termasuk mufassiqah, ya. Bukan mukaffirah. Ya. Jadi sebagian, kalau kita menyamakan orang bid'ah itu semuanya sama, nah, maka itu kita termasuk orang khawarij, tidak boleh. Ya, jadi dia kalau riya, dia syirik asghar, ya. Apa bedanya syirik asghar sama syirik akbar? Apa? Kalau syirik akbar dia khalidun mukhalladun finnar, ya, atau kekal di neraka. Kalau syirik asghar dia ghairu mukhallad, ya, tidak, berarti dia masuknya muakkad. Kalau misalkan pelaku syirik asghar dia mukhrijun anil millah, ya. Syirik asghar ini la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau syirik akbar dia yukhriju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Dan kalau syirik akbar dia menghapuskan semua dosa, ya. Kalau syirik asghar dia menghapuskan dosa itu saja. Misalkan dia sholat, ya, riya, berarti dosa itunya aja nggak diterima, ya. Tapi kalau yang namanya syirik semuanya tidak akan diampuni, ya, kecuali pelakunya bertobat. Mau itu syirik asghar atau syirik akbar. Dalilnya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Berarti mengampuni semua yang di bawah syirik. Ada yang tanyakan? Nah, maka keyakinan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya mukmin fasik naqisul iman itu keluar dari neraka, ya. Kenapa? Karena berbeda dengan orang Mu'tazilah dan orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya murtakibul kabirah itu tidak keluar dari neraka, karena dia tetap kekal di neraka, padahal dia masih ahlul kabair. Dalilnya apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha. Disebutkan khalidan berarti kekal dong. Nah, maka kita lihat tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, maksudnya kufur asghar, maksudnya sama seperti syirik asghar, ya. Dia ghairu mukhallad finnar, ya. Kufrun duna kufrin. Bahkan kalau orang Mu'tazilah itu mengatakan pelaku dosa besar kalau di akhirat dia kekal di neraka. Begitu juga Khawarij. Pelaku dosa besar kalau dia di neraka nanti dia kekal, ya. Makanya mereka, jangan heran kalau kita lihat orang-orang Khawarij ngebom sana, bunuh sana. Kenapa? Karena menurut mereka itu udah kafir, ya. Dan di dunia itu keluar dari Islam, ya, pelaku dosa besar. Kalau menurut Khawarij, kalau menurut Mu'tazilah itu tidak keluar dari dia keluar dari Islam tapi tidak masuk kepada kafir. Ya, dia manzilatun bainal manzilatain. Ya. Ya, ini pendapat Mu'tazilah.
Iya. Tafsirnya kufrun duna kufrin maksudnya. Orang yang itu dia kufur asgor. Kufur asgor tidak kekal di neraka. Kekal khalidan ini artinya ditafsirkan Ibnu Abbas muksun tawil. Muksun tawil itu berada di neraka itu lama sekali. Lama sekali, ya. Sampai dibilang khalid. Paham? Khawarij mengatakan dia kafir dan keluar dari Islam dan kekal di neraka, ya. Kalau orang Mu'tazilah dia bilang kekal di neraka, tapi kok di dunia dia bukan kafir, tapi manzilatun bainal manzilatain, ya. Maka ini adalah pendapat Wasil bin Atha yang maka dia diusir dari majelis Hasan Al-Basri, ya. Ini adalah pendapat sesat Mu'tazilah. Paham? Ada yang ditanyakan? Misalkan ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Maksudnya kenapa tidak beriman? Maksudnya tidak beriman mutlakul iman apa imanul mutlak? Tidak beriman kamilul iman, berarti dia naqisul iman, bukan berarti tidak beriman ya, semuanya. Paham? Ya, berarti dia tidak beriman secara lengkap, ya. Begitu juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau dia tidak mengikramkan jarahu, berarti dia beriman apa enggak? Beriman tapi naqisul iman, ya. Itu dia. Misalkan la yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu bawaikahu, ya. Orang tidak akan beriman, dia tidak beriman jika tetangganya ini tidak aman dari kejahatannya. Berarti dia, kalau misalkan dia sering mengganggu tetangga, berarti dia tidak beriman kamilul iman. Ya. Jadi semua pendapat perkataan Nabi la yu'min itu maksudnya naqisul iman, ya. Tidak beriman secara kamil. Misalkan Nabi Muhammad bersabda la yu'minul mu'min la yu'minul zani hina yazni wa huwa mu'min, ya. Orang yang mukmin itu dia tidak beriman ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa besar. Maksudnya apa? Tidak beriman secara kamil, tapi dia naqisul iman. Ya, ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke hadis berikutnya? Ya. Apa? Kenapa? Dirajam itu udah tobat ya? Ya, maksudnya orang yang berzina, maka kalau dia ketahuan empat ini atau dia mengaku sendiri seperti zaman Nabi, maka dia dirajam dan dosanya dihilangkan dengan rajam itu. Paham? Nanti di akhirat nggak disiksa lagi. Maka penghapusan dosa itu terjadi 3 fase. Ya, jika dia tidak bertobat, ya. Ada yang di dunia, misalkan dia diazab di dunia seperti rajam, ada yang disiksa kubur, ya. Di alam barzah dia diazab kubur. Kalau dosanya udah habis, maka di akhirat nanti di neraka tidak diazab lagi. Ada yang belum habis sampai nanti di akhirat, nggak habis-habis, ya. Nah, saking banyaknya berarti dia nanti di akhirat, dan di akhirat di neraka nanti dihabiskan sampai nanti dia keluar dan masuk surga, ya. Siksa kubur sampai selesai sampai ditiupkan sangkakala, ya. Sangkakala pertama, kan? Ditiupkan sangkakala pertama, maka kullu syai'un halikun illa wajah, semuanya akan hancur, ya, kecuali zat Allah dan apa yang Allah kehendaki seperti surga, neraka dan ars, itu tidak hancur pada sangkakala pertama. Bahkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala saja mati juga, maksudnya hancur juga, ya. Sampai nanti setelah hancur semua, maka Allah bersabda, maksudnya berfirman di dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya mana mulukul malakud dunia, ya. Maka Allah berkata, mana raja-raja dunia, ya, dan seterusnya sampai nanti Allah membangkitkan pertama kali adalah malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kedua. Barulah dari sangkakala itu berterbanganlah ruh-ruh, ya,
ke jasad yang Allah sudah tumbuhkan di padang mahsyar itu, ya. Yang mana jasad itu tidak berkhitan, tidak pakaian, tidak pakai sendal, ya. Barulah berterbangan dan masuklah ruh itu ke jasadnya. Maka yang dominan di akhirat itu adalah ruh dan jasad. Kalau yang dominan di dunia itu jasad saja. Maka kok kita dipukul, yang sakit kan jasad, ruhnya itu sedikit lah. Berbeda dengan di alam barzah, kalau disiksa itu yang dominan merasa sakit itu ruh daripada jasad. Adapun di akhirat itu dua-duanya. Ya. Paham ya? Hah? Iya. Hari kiamat itu ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya kiamat itu adalah kematiannya. Jadi kalau yang disiksa di alam barzah itu sudah masuk kiamatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya sampai diciptakan sangkakala. Cara tersiksa dunia gimana? Iya, kalau misalkan dia banyak harta tapi nggak merasakan kenikmatan, banyak. Hah? Ya. Banyak, bukan banyak, ada beberapa ya. Pertama syafaat ya, syafaat termasuk syafaat anak soleh ya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis ya. Ya tabiul mayyit salasan ya, kemudian kembali dua ya. Ada yang mengikutkan harta, kemudian keluarganya dan amalnya, dan yang tertinggal itu amalnya. Di antara amal yang mengikutinya apa? Shadaqatun jariyah, waladun yad'ulah, wa ilmu yang tafa'u bihi ya. Jadi kalau anak soleh mendoakan orang tuanya yang misalkan orang tuanya ini fasik, maka bisa ringan ya, teringankan dengan itu. Nah, begitu juga anak penghafal Quran ya, kan penghafal Quran nanti dia akan diberikan syafaat untuk mensyafaati keluarganya dan seterusnya ya. Itu yang ada 10 orang itu sahih nggak? Apa? Yang mesti dapat 10 orang keluarga Hadis? yang maka 10 keluarga yang beri pertolongan pada 10 keluarga itu. Iya. Ya, penghafal Quran. Ya. Begitu juga yang 70.000 masuk surga tanpa asap dan tanpa hisab, dia bisa memberikan syafaat. Ya. Bahkan Nabi, kalau Nabi jelas ya, Nabi banyak memberikan syafaat, baik nanti syafaatul uzma ya, yang di padang mahsyar, nanti akan kita bahas tentang syafaat. Termasuk yang syafaat untuk orang yang disiksa kubur. Tahu yang hadisnya bahwasanya Nabi Muhammad memotong pelepah kurma untuk ditancapkan ke dua kuburan yang terkena siksa kubur. Bukan berarti nanti kita boleh bawa bunga dalam siram air. Ini hanya kekhususan Nabi ya. Hanya kekhususan Nabi. Belum pula nanti disiram air biar dia nggak haus atau diazanin dan seterusnya. Ya. Hah? Itu tidak boleh karena tidak ada contohnya dari Nabi, termasuk bid'ah. Kalau dia meyakini bahwasanya bunga ini bisa meringankan aja, maka dia termasuk syirik ya. Tergantung, kalau peringanan azabnya ini dari zat bunganya, maka dia syirik akbar. Tapi kalau dia cuma sebab, syirik asghar ya. Ya. Asalkan jangan ke bar atau ke tempat maksiat, nanti bukan sedekah jariyah, dosa jariyah dan sebagainya. Ya, kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Para pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam selama memiliki keimanan. Silahkan, siapa yang membaca? Ya, sedikit lagi, cepat. Silahkan yang membaca. Nah, tafadhol. Ya, nah Mas Antum. Dari Anas juga, ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati ya. Syafaatku adalah untuk ahlu kabair ya. Maksudnya ini ada beberapa syafaat Nabi, di antaranya untuk ahlu kabair, yaitu pelaku dosa besar, untuk diringankan azabnya dan dikeluarkan dari neraka. Ya. Syafaat Nabi ada beberapa ya.
Di antaranya syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma itu pada padang mahsyar yang mana manusia di situ ingin dipercepat ya, karena pada saat itu yadanu asyamsu. Jadi matahari itu menurun ya. Menurun bahkan sampai beberapa mil ya. Nah, yang mana itu sangat panas ya. Sangat panas dan mereka nanti akan berkeringat. Tapi keringatnya itu berbeda-beda, nggak rata semua kayak banjir ya. Berarti masuk akal nggak? Ada yang sampai sini satunya nggak tenggelam, satunya tenggelam. Maka ini perkara gaib itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Yang penting kita beriman bahwasanya apa? Hah? Syafaat untuk orang muslim dapat semua syafaatul uzma ini ya. Mereka akan dipercepat ya sampai nanti langsung dihisab ya. Yang mana kisahnya mereka nanti datang dulu kepada siapa? Ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh ya. Sampai terakhirnya nanti Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga tidak mau sebenarnya karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, irfa roksa ya, wasfa tu syafa, dan kamu dapat memberikan syafaat ya. Termasuk orang yang membaca doa setelah azan ya. Nah, seterusnya. Kemudian syafaat untuk ahlu surga masuk surga. Karena nanti walaupun mereka sudah ditentukan masuk surga, mereka tidak akan masuk surga. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat apa itu? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara ini maksudnya tidak sendiri-sendiri, mereka masuknya bareng-bareng ya, bondong-bondong sama keluarga dan seterusnya, nggak masuk sendiri-sendiri. Hatta iza ja'uha wa futihat, sampai mereka datang ke surga, pintu surga masih tertutup. Kemudian ada lafaz wa itu adalah ditafsirkan para ulama itu adalah syafaat Nabi. Jadi Nabi yang pertama kali membuka pintu surga dan masuk. Ya. Wa futihat abwabuha ya, maka mereka masuk. Berbeda dengan ahlu neraka ya. Ketika disebutkan hatta iza ja'uha, nggak ada wa-nya, futihat abwabuha, maka mereka langsung dilemparkan tiba-tiba ya, tersungkur dan seterusnya. Jadi wa ini adalah proses syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga itu syafaat ahlu neraka untuk keluar dari neraka, termasuk di dalam hadis ini, yaitu ahlu kabair untuk dikeluarkan dari neraka ya, yang mana dia masih beriman, masih ada la ilaha illallah atau tauhid di dalamnya ya, masih ada bitokoh la ilaha illallah ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis arba'in, hadis terakhir kalau nggak salah ini. Siapa yang masih hafal? Ya ibadi law anna balagot zunubuka anana samai ghafartu laka ya dan seterusnya ya, sebanyak apa dosanya. Dari surga itu menggunakan hijab juga? Hah? Bidadari? Zohirnya tidak, karena ketika disebutkan ya di dalam hadis bahwasanya ketika dilihat kulitnya itu terlihat tulang-tulangnya. Tapi ya pasti di surga itu yang melihat itu ya untuk dia ya kan, yang lain nggak melihat buat bidadari orang, melihat bidadari dia ya. Apakah ada bidadara? Tidak ada. Ya, istrinya itu nanti untuk penghuni surga dan seterusnya. Nanti dia akan dipasangkan dengan soleh. Ya. Kemudian itu udah masuk ya? Belum ya? Kemudian itu yang ketiga, yang keempat itu syafaat untuk ahlul a'raf. Siapa ini sebutkan dalam surat A'raf ya? Yang mana mereka berada di antara surga dan neraka. Jadi mizan mereka seimbang ya, antara kebaikan dan keburukan mereka seimbang ya. Itu adalah ahlul a'raf, disebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Waqala gimana ayatnya? Setelah sebutkan wanada ashabul jannati ashabul a'raf, ashabul a'raf ya. Ya. Nah, mereka bertanya kepada, mereka berbincang ya. Jadi ahlu neraka itu bisa berbincang kepada ahlu surga seperti disebutkan di dalam surat
wa nada ashabul jannati ashaban nar, ya. Apakah janji Allah telah ditetapkan? Telah. Kemudian ahlu neraka juga bisa berinteraksi dengan ahlu surga, padahal jauh, ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Minta diberikan air dari surga sedikit saja. Akan tapi Allah mengharamkan nikmat itu bagi penghuni neraka. Ya, begitu juga ahlul a'raf yang ada di tengah-tengah itu, sampai nanti mereka mendapat syafaat Nabi untuk masuk surga, ya. Bahkan ketika semuanya telah masuk surga, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, baru didatangkanlah kabs atau kambing yang berwarna hitam belang, ya, belang hitam putih yang dinamakan maut. Dia adalah kematian. Kemudian disembelihlah itu kambingnya, ya. Jadi kematian telah mati, jadi tidak ada lagi kematian. Maka mereka akan kekal di neraka dan di surga. Maka ahli surga semakin senang karena mereka kekal di surga, dan ahli neraka semakin sedih karena mereka kekal di neraka. Bahkan mereka pengen mati tapi nggak bisa, ya. Itu dia. Ada yang tanyakan, kemudian 4 tadi syafaatnya. Kemudian syafaat Nabi untuk paman beliau Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib harusnya dia azabnya fidat kil asfal minan nar, ya. Karena dia termasuk orang kafir, akan tapi diberikan syafaatnya bukan dikeluarkan dari surga, bukan dikeluarkan dari neraka, akan tapi diringankan azabnya. Bagaimana azabnya? Diletakkan di bawahnya itu sendal dari neraka, yang mana ketika sendalnya itu maka mendidihlah badannya, otaknya dan seterusnya. Ya, itu dia. Kenapa? Karena padahal pada hakikatnya Abu Thalib ini sudah meyakini bahwasanya agama Nabi lah yang terbaik di dalam hati, tapi dia tidak bisa mengucapkan. Makanya syahadat itu hanya berlaku dengan 3, ya, hati, lisan dan amalan. Kalau cuma hati saja maka seperti Abu Thalib, ya, tidak bisa masuk Islam, ya, tanpa dia mengatakan syahadat la ilaha illallah. Kemudian syafaat Nabi untuk orang-orang yang bertauhid, ya, dan seterusnya. Kemudian syafaat Nabi untuk yang disebutkan di dalam hadis itu, ya, penghuni kubur yang disiksa. Dan bagaimana kalau nanti anak orang kafir, ya? Kalau anak orang muslim meninggal pas masih bayi, ya, itu dia langsung masuk surga, dan nanti dia disebutkan dalam hadis akan menjadi pelayan di surga, ya. Ya, karena dia belum beramal, ya. Adapun anak orang kafir, ya, dari Yahudi dan Nasrani, maka mereka harus memilih, ya. Mereka tidak bisa mutlak masuk neraka karena mereka masih di dalam fitrah. Maka nanti dia memilih, ya. Diperlihatkan di depannya surga dan neraka. Kalau dia milih surga ya masuk surga, kalau milih neraka ya masuk neraka. Iya, disuruh milih walau ta'ala alam, ya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal dan dosa kita itu pas pada saat balik, ya. Rufi al-aqlam anis salasa, ya. Pena, maksudnya pena apa ini? Pena malaikat, ya, di samping kita, raqib dan atid itu diangkat, tidak ditulis jika 3. Anil sobi hatta ya talima, dari kecil sampai dia balik, ya, sampai dia mimpi basah. Kalau udah mimpi basah baru dia dicatat. Anil majnuni hatta yafiqo, dari orang gila sampai dia ingat lagi. Wa ani apa? Oh, anil naumi hatta yastaiqido, ya, dari orang tidur mau dia tidur yang ngigo mukul-mukul orang, dia nggak berdosa, ya, sampai dia bangun. Paham? Jadi sampai balik, ya, sampai balik. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Udah habis waktunya, ya? Belum, ya? Nyetor. Siapa yang belum nyetor? Ya. Yang belum aja. Maksudnya dilanjutin aja, ya, silahkan. Tempat ya? Ya.